Salam intelektual. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan saya, Profesor Dr. Elizabeth Sihaan, Master of Economics. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu bagian penting dalam proses manajemen aset, yaitu tahap ketiga dan keempat, penggunaan aset dan pemanfaatan aset daerah. Topik ini sangat penting karena pada tahap inilah kita menganalisis apakah aset daerah benar-benar memberikan manfaat atau justru belum optimal. Hari ini kita akan membahas aset daerah banyak, tapi kenapa belum optimal? Bayangkan, sebuah pemerintah daerah memiliki gedung megah di pusat kota, tapi kenyataannya gedung tersebut kosong. Memiliki lahan strategis yang luas, tetapi tidak dimanfaatkan. Memiliki kendaraan operasional lengkap, tetapi hanya dipakai sesekali. Di sisi lain, pemerintah daerah tersebut masih kekurangan anggaran untuk pembangunan. Pertanyaannya, mengapa aset yang begitu besar justru tidak memberikan manfaat maksimal? Masalahnya bukan karena kita kekurangan aset, tetapi karena kita belum mengelola aset dengan cara yang benar. Karena saat ini, aset hanya digunakan, tetapi belum dimanfaatkan, dan belum dikelola dengan strategi yang tepat. 2. Pentingnya membahas penggunaan dan pemanfaatan aset. Mengapa topik ini sangat penting? Karena penggunaan dan pemanfaatan aset adalah titik kritis dalam manajemen aset daerah. Jika tahap ini gagal, maka aset menjadi idle atau menganggur. Biaya pemeliharaan meningkat, potensi pendapatan daerah akan hilang, dan pelayanan publik menjadi tidak optimal. Sebaliknya, jika aset dikelola dengan baik, maka aset akan mendukung pelayanan. Aset menghasilkan pendapatan, dan aset menjadi motor pembangunan daerah yang membuat daerah menjadi lebih sejahtera. 3. Perbedaan penggunaan dan pemanfaatan aset. Penggunaan itu digunakan oleh organisasi perangkat daerah atau OPD untuk pelayanan publik. Contoh pertama, pemerintah daerah memiliki alat berat yang bernama eskavator dan bulldozer. Dari sisi penggunaan, aset tersebut ditetapkan digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum atau PU untuk pembangunan jalan, normalisasi sungai, dan perbaikan drainase. Nilai strategisnya mempercepat pembangunan infrastruktur, mengurangi biaya sewa alat dari pihak ketiga, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Ini contoh penggunaan aset yang langsung berdampak pada pembangunan daerah. Contoh kedua yaitu pemerintah daerah memiliki server, jaringan, dan sistem digital kependudukan. Dari sisi kegunaan, aset ini digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil untuk pembuatan KTP elektronik, kartu keluarga, dan layanan administrasi kependudukan online. Nilai strategisnya mempercepat pelayanan kepada masyarakat, mengurangi antrian, dan meningkatkan efisiensi birokrasi. Ini contoh penggunaan aset yang mendorong transformasi digital pelayanan publik. Contoh ketiga, ambulans digunakan Dinas Kesehatan. Contoh yang keempat, gedung kantor untuk pelayanan administrasi. Oleh karena itu, penggunaan aset lebih fokus ke operasional pelayanan. Sedangkan pemanfaatan aset itu digunakan oleh pihak lain melalui kerjasama untuk menghasilkan nilai ekonomi. Contoh pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki banyak aset strategis seperti gedung, lahan, fasilitas publik. Pemanfaatannya digunakan untuk disewakan keperluan ATM, retail, reklame, dan usaha komersial. Pemanfaatannya juga untuk kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak swasta. Hasilnya, menghasilkan pendapatan asli daerah atau PAD miliaran hingga triliunan rupiah per tahun. Nilai strategisnya, aset menjadi tidak menganggur, menjadi sumber pendapatan dan berkelanjutan, dan mengurangi ketergantungan pada pajak. Kedua, pemerintah Kota Surabaya memiliki lahan kosong, bangunan lama,
Pemanfaatannya dijadikan sentra UMKM, taman kota, dan ruang publik yang produktif, bekerja sama dengan komunitas dan pelaku usaha. Contoh konkret, sentra PKL dan UMKM. Ruang publik yang juga punya fungsi ekonomi. Hasilnya meningkatkan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Nilai strategis, aset menjadi produktif, aset menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya tarik kota. Contoh ketiga yaitu pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki aset seperti lahan, kawasan wisata, fasilitas publik. Pemanfaatannya untuk kerjasama dengan investor untuk pengembangan destinasi wisata, event pariwisata, fasilitas pendukung wisata. Contoh konkretnya pengembangan kawasan wisata berbasis aset daerah, pemanfaatan lahan untuk event internasional. Hasilnya terjadi peningkatan signifikan pada kunjungan wisata, pendapatan daerah, dan ekonomi masyarakat. Nilai strategisnya, aset menjadi penggerak ekonomi daerah dan meningkatkan branding daerah. Benang merah yang kita bisa ambil dari 3 daerah tersebut yaitu daerah tersebut tidak membiarkan aset menganggur. Pemerintah daerah berani melakukan kerjasama strategis, fokus pada value creation atau nilai ekonomi, dan mengelola aset sebagai aset produktif bukan hanya inventaris. DKI Jakarta fokus pada monetisasi aset atau PAD, sedangkan Surabaya fokus pada ekonomi masyarakat, dan Banyuwangi fokus pada pariwisata branding daerah. Daerah yang maju bukan yang punya aset paling banyak, tetapi yang paling mampu mengubah aset menjadi nilai ekonomi. Bayangkan, jika suatu daerah di Indonesia mampu memanfaatkan asetnya seperti DKI, Surabaya, dan Banyuwangi, berapa besar potensi ekonomi yang bisa dihasilkan? Oleh karena itu, pemanfaatan aset fokus ke nilai ekonomi, sedangkan penggunaan fokus ke penggunaan sendiri, dan pemanfaatan dibuat untuk menghasilkan. Yang keempat, manfaat bagi daerah jika penggunaan aset publik baik. Yang pertama, pelayanan publik menjadi meningkat. Ambulans tersedia sehingga memberi respon cepat kepada pasien. Gedung pelayanan terpadu tersedia sehingga pelayanan lebih efisien. Yang kedua, manfaat bagi daerah jika penggunaan aset berjalan dengan baik, terwujud efisiensi anggaran. Kendaraan dinas digunakan optimal, tidak perlu sewa. Alat berat dipakai sendiri sehingga hemat biaya proyek. B. Manfaat bagi daerah jika terwujud pemanfaatan aset secara optimal. Akan terjadi peningkatan PAD, pendapatan asli daerah. DKI Jakarta menyewakan aset sehingga menghasilkan miliaran rupiah bagi daerah. Yang kedua, aset tidak terbengkalai. Surabaya mengubah lahan kosong jadi taman dan area komersial. Yang ketiga, mendorong ekonomi lokal. Contoh, aset daerah digunakan untuk UMKM menciptakan lapangan kerja. 5. Kita akan membahas fenomena perkembangan terkini terkait manajemen aset. Digitalisasi aset daerah. Banyak daerah mulai menggunakan Simbada, IBMD, dan sistem informasi aset berbasis digital. Contoh konkretnya itu adalah DKI Jakarta. DKI Jakarta menggunakan aset digital untuk mencatat dan memantau aset daerah secara terintegrasi. Hasilnya, aset lebih mudah dilacak, mengurangi kehilangan aset, dan memudahkan audit. Provinsi Jawa Barat mengembangkan sistem digital pengelolaan aset berbasis aplikasi untuk seluruh organisasi perangkat daerah. Hasilnya, data aset lebih akurat, proses pelaporan lebih cepat. Fenomena perkembangan terkini terkait penggunaan dan pengelolaan aset yang kedua yaitu aset idle masih tinggi. Masih banyak daerah memiliki lahan kosong dan gedung yang tidak digunakan. Contoh konkret, hampir semua daerah di Indonesia memiliki gedung bekas kantor lama yang tidak digunakan. Tanah kosong milik Pemda dibiarkan tanpa fungsi.
Kasus nyata yang sering ditemukan audit BPK yaitu aset tidak tercatat dengan baik dan aset tidak diketahui keberadaannya. Aset tidak dimanfaatkan. Ini menyebabkan potensi pendapatan asli daerah hilang dan banyak pemeliharaan tetap berjalan. Fenomena dan perkembangan terkini terkait penggunaan dan pemanfaatan aset yaitu tren kerjasama dengan swasta. Pemda mulai melakukan kerjasama pembangunan, melakukan KSP atau kerjasama pemanfaatan. Contoh konkret DKI Jakarta, pemanfaatan aset untuk reklame dan fasilitas komersial, kerjasama dengan pihak swasta, dan pemanfaatan titik strategis kota. Bandung, Jawa Barat, kerjasama pembangunan fasilitas publik dan kawasan komersial. Sedangkan Banyuwangi, kerjasama pengembangan kawasan wisata dengan investor. Hasilnya, Pemda tidak perlu investasi besar, tetap mendapatkan pendapatan. Fenomena dan perkembangan terkini yang keempat yaitu fokus pada monetisasi aset. Aset tidak lagi hanya dijaga, tetapi harus menghasilkan nilai ekonomi. Contoh konkret yang dilakukan oleh DKI Jakarta, aset disewakan untuk ATM, reklame, dan usaha. Aset menghasilkan PAD signifikan. Sedangkan Surabaya memanfaatkan lahan dan aset digunakan untuk UMKM dan ruang publik yang produktif, sehingga menciptakan nilai ekonomi lokal. Sedangkan Banyuwangi, aset daerah dimanfaatkan untuk event pariwisata, sehingga meningkatkan kunjungan wisata dan pendapatan daerah. Intinya, dulu aset hanya dijaga dan fokus administrasi. Tetapi sekarang, aset harus dikelola, aset harus menghasilkan, aset harus menjadi strategi aset. Jika dulu aset hanya dicatat dan dijaga, hari ini aset harus dikelola dan menghasilkan nilai ekonomi. 6. Daerah yang dinilai baik dalam penggunaan dan pemanfaatan aset. DKI Jakarta dikenal kuat dalam penggunaan aset, di mana mereka memiliki sistem digital dan kontrol penggunaan. Sedangkan Jawa Barat, penguatan tata kelola aset. Surabaya, penggunaan aset untuk pelayanan publik. Sedangkan daerah yang dikenal baik dalam pemanfaatan aset secara optimal yaitu DKI Jakarta juga. Mereka melakukan sewa dan kerjasama aset besar dengan pihak swasta. Sedangkan Surabaya, pemanfaatan lahan untuk ekonomi masyarakat. Banyuwangi, inovasi pemanfaatan aset untuk pariwisata. 7. Kesimpulan. Aset daerah tidak cukup hanya dimiliki. Aset daerah itu harus digunakan dengan tepat. Aset daerah itu harus dimanfaatkan secara optimal. Jika tidak, aset daerah itu akan menjadi beban. Tetapi jika dikelola dengan baik, aset daerah akan menjadi sumber kekuatan daerah. Hari ini kita tidak kekurangan aset. Yang kita butuhkan adalah cara berpikir baru dan cara berpikir kreatif dalam mengelola aset. Karena masa depan daerah tidak ditentukan oleh berapa banyak aset yang dimiliki, tetapi seberapa cerdas aset tersebut digunakan dan dimanfaatkan. Aset yang diam adalah beban. Aset yang dikelola adalah kekuatan, dan aset yang dimanfaatkan adalah masa depan. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat dan membuka perspektif baru tentang manajemen aset daerah, jangan lupa untuk like video ini. Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan subscribe untuk konten edukasi manajemen lainnya. Sampai bertemu dengan saya, Profesor Dr. Elisabeth Sihaan, Master of Economics. Salam produktif dan salam intelektual.